pihak lain yang mempengaruhi perusahaan, pihak ketiga bahasanya. Pihak ketiga itu banyak sekali, bisa orang lain, bisa kompetitor ya, bisa itu juga termasuk yang mempengaruhi bisnis kita. Contohnya, kalau Mbak pernah lihat iklan, ada pernah lihat iklan Excel? Pernah lihat iklan Excel? As kali ya, iklan as yang kuntilanak. Nggak pernah tahu, oke. Jadi kalau di Indonesia tuh ada iklan, kalian boleh search di YouTube. Jadi ada iklan as, Telkomsel itu dari as kan ya. Nah kemudian dia itu iklannya gini, mau SMS berjam-jam, nggak perlu sampai harus, maksudnya kayak kalau iya nggak, iya, nah itu betul sekali. Kalau Excel kan misalnya jam murahnya malam misalnya, nggak perlu sampai nunggu malam kata Telkomsel. Jadi secara tidak langsung dia sangat memberitahukan kepada konsumen jangan pakai Excel, bener nggak? Ketahuan banget Excelnya, iya kayak nyindir, bener nggak? Ketahuan banget Excelnya. Orang-orang juga tahu itu Excel itu terkenal iklan seremnya gitu loh. Tapi tiba-tiba Telkomsel bikin iklan jangan jangan ini deh, jangan pakai si serem itu gitu loh. Ya nggak sih? Nah mau nggak mau apa yang dilakukan Excel? Waduh ini simpati nih keterlaluan sekali gitu loh ya nggak sih. Nah jadi secara nggak langsung sangat mempengaruhi kita. Nah dia memang regulator sendiri sebenarnya memang regulator ada pembuat apa namanya keputusan. Nah tapi maksudnya pihak ketiga yang sangat mempengaruhi perusahaan bisa siapa aja. Ya. Bisa juga ya investor. Kalau saya misalnya buka usaha ya kan dari investasi orang ada yang invest ke saya, kamu mau buka baju, iya saya nggak punya modal nih, oke saya kasih kamu uang modal, dia investor saya dong ya kan, dia tanam saham di saya. Kalau tiba-tiba dia misalnya mau withdraw itu adalah ngambil uang secara pribadi, saya mau ambil uang saya tiba-tiba, wah itu sangat mempengaruhi bisnis saya gitu loh. Jadi pihak ketiga yang mempengaruhi bisnis kayak gitu ya, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Mengapa sih komunikasi bisnis itu penting? Kita bicara dalam konteks organisasi. Penting. Pertama, kenapa? Karena ada karyawan. Saya ini ya taruh gambar ada orang-orang yang ngobrol itu adalah karyawan. Permintaan karyawan itu macam-macam, benar nggak? Setiap karakteristik orang itu beda-beda. Ada yang minta gajinya naik, ada yang minta kompensasi, ada yang minta tunjangan anak, banyak banget, ya enggak? Nah semua itu harus disampaikan organisasi. Saya kan kerja sama Anda, tenaga saya, pikiran saya dedikasikan kepada perusahaan supaya dapat laba, dapat untung. Saya juga mau dong dapat timbal balik dari perusahaan. Nah, gimana cara si karyawan ini nyampein ke perusahaan? Ya melalui komunikasi. Nggak ada komunikasi, kita nggak akan tahu apa yang karyawan mau, dan karyawan pun tidak bisa memberikan aspirasi mereka ke perusahaan gitu. Penting banget jadinya. Terus kalau kalian lihat ke bawah lagi ada gambar yang agak sedikit ribet, ini cuma saya put aja. Ini maksudnya adalah kompleksnya dalam perusahaan. Kalau perusahaan besar itu banyak banget yang namanya divisi keuangan, divisi marketing, operasi, divisi sumber daya manusia, banyak banget. Dan tingkatannya pun beda-beda. Ada level manager, supervisor, ada karyawan, sampai ke office boy. Nah, saking kompleksnya perusahaan itu, jadi kita harus tahu jalurnya. Kemana ya saya harus ngomong? Gak mungkin kan saya karyawan biasa, ujuk-ujuk saya datang ke direktur. Pak, saya nggak mau tahu, gak naik gaji nih, gak mungkin, gak akan didengerin. Masuk ke ruangannya aja mungkin susah sekali gitu, atau nemuin dia aja susah banget saking sibuknya. Jadi komunikasi itu terstruktur. Kita harus kasih tahu ide kita, pendapat kita atau perasaan kita ke siapa, ke orang yang akan menerima itu dengan baik dan benar. Nggak mungkin tiba-tiba saya langsung saya mau naik gaji, tapi saya laporannya ke manajemen operasi kan berhubungan sama pelayanan, ya enggak, saya larinya kemana kalau saya minta naik gaji? Ya boleh ke administrasi, ke manajemen HRD, ya HRD, ke HRD, atau kita boleh juga ngomong ke bagian keuangan, karena biasa mereka akan tahu kan kalau saya minta naik gaji sekian sebenarnya mempengaruhi nggak nih keuangannya perusahaan kayak gitu. Kemudian kalau kalian lihat ke atas ada handphone.
Komunikasi itu penting kenapa? Karena yang tadi saya bilang, cerita mengenai persaingan handphone sekarang ketat. Kalian boleh lihat ada iPhone, sampingnya ada Sony Ericsson, sampingnya lagi ada handphone Cina. Handphone Cina udah banyak banget, bener nggak? Murah lagi, gampang banget belinya, ya nggak? Yang mirip-mirip BlackBerry aja udah banyak, mirip iPhone-iPhonean aja udah banyak. Kebayang nggak? Jadi zaman sekarang orang itu bisa aja mungkin maaf ya gitu, ketipu beli, dibohongin. Kenapa? Belinya handphone yang sebenarnya barang Cina, tapi bukan barang iPhone aslinya atau Samsung aslinya. Nah, si Samsung ini nggak mau dong reputasinya jelek, bener nggak? Kenapa? Karena dipikir barangnya cepat rusak, dipikir mungkin barangnya itu barang jelek, nggak mau. Nah, adanya kompetisi yang sangat ketat. Makanya komunikasi itu penting. Apa yang harus dilakukan si Samsung? Samsung itu langsung lihat ke pasar. Apa yang terjadi? Oh, ada barang Cina nih yang mirip barang saya. Jadi tahu kan dia, karena ada yang komunikasi itu. Nah, jadi pada saat itu dia ngambil keputusan, gimana caranya? Mungkin press conference atau dan lain sebagainya, banyak banget. Ya, jadi atau launch apa namanya produk baru, banyak banget. Tapi penting sekali komunikasi. Nggak ada komunikasi kita nggak tahu dunia luar, kita nggak ngerti. Nah, kemudian kalau kalian lihat ke bawah lagi ada orang-orang, itu adalah masyarakat. Masyarakat itu pasti punya keinginan. Kalian sering banget kan dengar ada banyak demo ya di Indonesia, ya nggak sih? Demo turun BBM, demo harga dolar naik, jam dolar lagi naik loh sekarang. Sekarang tuh iya 200 ya, 12.000 hampir, ya kan? NT aja kalau kita mau kirim ke Indo itu tinggi sekali, ya nggak? Nah itu sangat mempengaruhi. 12.000 ya, itu lagi tinggi-tingginya. Terus kenapa sih komunikasi itu pentingnya itu masyarakat tuh punya apa? Ya enggak, beda-beda kan. Ada yang butuh ini, ada yang butuh itu, ada yang butuh ini, ada yang butuh itu. Kalau mereka nggak bisa menunjukkan aspirasi mereka ke pemerintah, pemerintah juga nggak ngerti apa yang mereka mau. Nah, nggak mungkin dong pemerintah seenaknya aja menentukan suatu regulasi tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan sama masyarakatnya. Nah, jadi itu pentingnya komunikasi. Kemudian pemerintah tadi itu sendiri. Nah itu penting banget ada komunikasi. Cuman saya sangat menyayangkan ya. Kalau pemerintah Indonesia itu uh, kita udah demo aja belum tentu didengar. Ya, benar nggak sih? Setuju? Iya, walaupun kita udah berusaha gitu ya, tapi terus banyak sekali misalnya yang berkekurangan gitu kan di Indonesia. Tapi dengan mudahnya misalnya mereka bangun gedung MPR DPR dengan mewahnya. Gitu. Jadi kenapa sih? Karena nggak adanya komunikasi. Dan karenanya nggak adanya komunikasi, pemerintah itu sendiri mungkin juga jadi tidak aware, tidak sadar apa yang mereka lakukan, gitu loh. Dan mereka nggak ngerti nih perasaan yang kita sampaikan. Kan tadi komunikasi itu perasaan juga ya, kita sampaikan perasaan kita. Nah tapi mereka nggak nangkep. Jadi pesannya itu nggak nyampe ke komunikasi, kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi 7 prinsip dalam komunikasi bisnis. Kalau nyampein pesan itu harus yang namanya lengkap. Iya dong, harus lengkap. Masa mau ngasih informasi setengah-setengah? Nanti nggak nyampe, ya kan? Kemudian ringkas padat, jangan bertele-tele. Bayangin deh, kalau kita lagi buru-buru nih, temen tiba-tiba ngomong sesuatu yang panjang lebar gitu. Aduh, pasti kita akan ngomong gini, udah deh, langsung aja ke inti poinnya, mau apa sih gitu loh. Ternyata sebenarnya cuma mau pinjem uang, tapi ngomongnya saudara saya begini, ibu saya begini, ayah saya begini, jadi curhat keluarga. Padahal cuma pengen pinjam uang gitu. Kalau kita lagi senggang nggak apa-apa. Tapi kok kita lagi buru-buru, lagi sibuk, waduh kalian kebayang kan? Mungkin yang ada kita jadi kesel, ya kan? Padahal nggak masalah nih pinjam uang gitu. Harus ringkas, padat. Kemudian konkret ternyata. Konkret itu sendiri maksudnya itu harus misalnya gini. Kalian ngasih tahu jalan ke orang lain. Mbak, aku mau nanya dong stasiun ini di mana sih gitu ya. Terus ngasih taunya itu tuh kalian ngebayangin aja kira-kira, waduh yang ada orang jadi nyasar, ya dong. Jadi itu harus yang konkret yang nyata. Kalian tahu, kalian pernah lewat ke sana, makanya kalian kasih tahu. Jangan ngebayang-bayang kira-kira sih begini mbak jalannya. Waduh kalau jalan kira-kira gitu kan, jangan dikira-kira. Kemudian penuh pertimbangan. Kenapa? Karena kalian harus lihat siapa sih penerima pesan dari kita itu.
Coba ngomong sama anak TK sama ngomong sama anak SMA pasti beda, bener gak? Kenapa? Karena penerimanya beda. Kalau ngomong sama anak-anak kita harus lebih pakai bahasanya mudah dimengerti, mungkin agak lebih apa ya, lebih sabar, ya enggak? Tapi kalau ngomong sama anak SMA mungkin kalian bisa lebih lebih tegas atau mungkin lebih jelas. Kalian mau ngomong lebih lebih banyak hal lebih bisa daripada ngomong sama anak TK, ya kan? Jadi penuh pertimbangan. Artinya kita harus melihat siapa sih yang akan kita ajak ngomong. Sama kalau kita juga ngomong sama orang lebih tua, pasti kita akan bersikap lebih sopan santun, ya kan, lebih tata krama karena mereka jauh lebih tua. Nah, juga jelas. Pastinya kalau kita bicara cepet banget, misalnya saya ngajar, ngomong saya tuh saya yakin kalian nggak akan mungkin nangkep sama sekali. Padahal saya pakai bahasa Indonesia yang kalian pun sudah mengerti, tapi nggak akan mungkin nyampe informasinya karena ngomongnya cepat banget. Jadi harus jelas. Dan ngomongnya pun apa ya, pakai bahasa yang juga jelas. Jangan pakai bahasanya sendiri gitu kan. Iya, kan ada aja ya orang yang bahasa gaul. Nah iya itu. Apa bahasa gaul sekarang tuh? Apa tuh? Oh iya pakai stasi-stasi itu ya. Oh iya saya sempat lihat tuh kemarin. Nah itu dia. Kalau kalian pakai bahasa itu ngomong sama orang lain, belum tentu semua orang ngerti kan? Iya gitu. Ya mungkin kalau kalian pengen ngomongin orang kali gitu ya, biar nggak kedengeran orangnya, boleh deh pakai bahasa itu. Tapi kalau ngajak komunikasi orang bener-bener mau komunikasi, jangan. Saya nggak saranin. Ya. Kemudian pakai bahasa yang benar. Tadi sobat saya sudah bahas ya, bahasa yang benar. Iya, pastinya kita juga ngomong walaupun sama teman gitu ya atau mungkin sama yang lebih muda, usahakan pakai bahasanya baik ya kan, jangan pakai bahasa yang kasar. Kenapa? Kan karena orang lain pun juga punya perasaan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada 6 variabel komunikasi bisnis, semuanya pada punya modul ya. Oke, nah kalau oke, semuanya punya ya. Oke, nah kita akan bahas satu-satu per variabel. Yang pertama adalah variabel sumber. Sumber itu adalah yang tadi, si komunikator, ya kan? Sumber atau komunikator penting karena penerimaan atau penolakan suatu pesan bergantung kepada penerimaan komunikan mengenai komunikator. Ada satu contoh dalam satu buku, saya jelasin aja mungkin. Contohnya, kalau kalian mau bisnis, ya kan? Mau bisnis sampai ratusan juta, sampai miliaran. Mungkin nggak sih kalian berbisnis tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang di jalan gitu nawarin kalian bisnis. Mau bisnis nggak? 1 M. Waduh, duit segitu aja saya nggak punya, ya nggak? Terus kamu tiba-tiba ngajakin saya, kamu siapa? Sumbernya nggak jelas, bener nggak? Ya kan? Atau mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kita punya tukang rujak langganan, ya kan? Sering beli nih. Tiba-tiba si tukang rujak bilang ngajakin kita bisnis MM-an. Wah, bahkan kalau abang udah punya duit MM-an, ngapain jadi tukang rujak? Bener nggak? Iya dong. Jadi sumbernya siapa dulu gitu loh, yang diajak komunikasi. Bukannya kita nggak percaya sama dia, tapi kita hanya berpikir rasional. Kita berpikir rasional aja, ya. Nah, jadi sangat sangat dipengaruhi dari siapa yang memberikan kita informasi. Orangnya bisa dipercaya nggak? Kita kenal atau enggak? Misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian reaksi ini dipengaruhi oleh kredibilitas. Keahlian, kompetensi dapat dipercaya, dinamis, agresif, dan energetik. Oke, contohnya ada satu orang nawarin Mbak misalnya untuk beli rumah melalui kredit cicilan bank, ya kan? Bayangin kalau sales-sales itu mereka ngomongnya nggak jelas. Terus apa yang mereka omongin bisa gini, mas, saya mau kredit rumah. Tapi nanti kalau misalnya saya pinjam uang sama mas, gimana ya cara balikinnya lagi? Kan namanya kredit itu kan kita bayar pelan-pelan cicil. Oh, nggak apa-apa mbak, gini aja. Mbak kasih, mbak sekarang punya rumah? Iya punya, tapi saya mau nambah rumah lagi nih 1. Mbak punya akte rumahnya dong? Punya. Kasih aja akte rumahnya ke saya deh. Nanti cicilannya gampang deh, sebulan bisa 1 juta. Kalian pikir dong, akte rumah saya harus dikasih ke dia sebagai jaminan. Kedua, cicilannya kok murah banget. Artinya